Ya, ini jantung ketika dipotong secara horizontal ya, maka akan tampak atas dan bawah. Nah, ini penampakan jantung dari atas, maka akan terlihat ventrikel kanan ya. Di tengah ventrikel kanan ini ada katup tricuspid. Ya, ada 3 cuspid, makanya dinamakan katup tricuspid. Kemudian yang di sini ventrikel kiri namanya katup mitral atau katup bicuspid. Ada 2 ya. Nah, kemudian yang kecil ini adalah katup aorta dan katup pulmonar. Ya, bagaimana cara kerja katup menutup dan membuka ya. Ini katup atrioventrikel ya. Katup mitral atau katup bicuspid dan katup tricuspid ya. Ingat ya, atrioventrikel berarti katup antara atrium dan ventrikel. Ini ventrikel ya. Ketika ventrikel berdiastolik atau ventrikel berrelaksasi ya, maka akan terjadi dorongan dari atrium ke ventrikel. Dorongan ini akan mengakibatkan katup atrioventrikel ini membuka. Ya, ketika membuka, maka terjadi aliran darah dari atrium ke ventrikel sampai ventrikel terisi penuh. Di sini ada otot papilari dan ada chorda tendinae ya. Otot papilari ini perpanjangan dari otot ventrikel sebagai pengikat ya. Dan chorda tendinae penghubung antara otot papilari dengan cuspid, sehingga cuspid ini kuat dalam menutup dan membuka ya. Jadi ketika berdilatasi ventrikel, maka otot papilari ini dia akan membuka cuspid. Nah, setelah ventrikel terisi penuh ya, maka katup atrioventrikel segera menutup ya. Setelah menutup, maka ventrikel segera bersistolik atau berkontraksi, memompakan darah ke seluruh tubuh. Nah, ketika ini menutup ya, ketika katup atrioventrikel menutup, maka tidak terjadi aliran darah balik dari ventrikel ke atrium ya, sehingga aliran darahnya searah dari ventrikel ke aorta ya. Kemudian dari ventrikel, ketika kontraksi ventrikel, maka darah akan mendorong yang namanya katup semilunar ya. Ventrikel akan mendorong katup semilunar, akhirnya katup semilunar terbuka. Terjadi aliran darah yang searah ya. Kemudian setelah ventrikel akan berdilatasi ya, maka katup semilunar ini segera menutup, sehingga tidak terjadi aliran darah balik dari aorta ke ventrikel. Nah, seperti ini gerakan dari katup ya, membuka, menutup, membuka, menutup ya. Ini yang tadi saya sebutkan. Apa itu chorda tendinae ya? Ini chorda tendinae ya. Chorda tendinae merupakan jaringan ikat yang mirip benang atau tali-tali ya, yang mengikatkan daun katup ya ke dinding ventrikel. Nah, jaringan ikat ini mencegah prolaps ya, atau katupnya membalik ya. Prolaps katup selama fase sistolik. Jadi seperti pintunya ini dibuat searah, tidak dibuat pintu yang bisa dibuka ke depan atau dibuka ke belakang ya. Kemudian otot papilaris. Nah, otot papilaris ini letaknya di ventrikel ya. Kemudian dia menempel pada katup atrioventrikular
dan melalui chorda tendinae. Nah, otot papilar ini berkontraksi untuk mencegah inversi atau prolaps katup saat sistolik. Di sini, otot papilaris ini terdapat sekitar 10% dari total massa jantung. Ya. Nah, ini kalau divisualkan gerak dari otot jantung dan katupnya seperti ini. Jadi, perhatikan ketika atrium berdilatasi, atrium berkontraksi, ya. Kemudian ventrikel berkontraksi, ya. Kapan katupnya membuka, ya. Kapan katupnya menutup, ya. Katup mana yang membuka ketika ventrikel berkontraksi dan katup mana yang menutup ketika ventrikel berdilatasi, ya. Jadi ketika adalah katup atrioventrikular. Nah, ketika katup atrioventrikular ini menutup, maka akan berbunyi. Ya, kita istilahkan loop. Ya, kemudian ketika ventrikel berdilatasi, maka yang menutup adalah katup semilunar. Ya. Maka istilahnya adalah dup. Ya, sehingga bunyi jantung itu ada dua, bunyi loop dan dup. Satu kali denyut jantung ada dua bunyi, loop, dup. Ya. Itulah yang namanya bunyi jantung S1 dan S2. Ya. Seperti ini. Diamati supaya kalian bisa. Nah, ini arah aliran dari sirkulasi jantung. Harus benar-benar dipahami, ya. Jangan sampai salah. Warna merah adalah darah yang teroksigenasi. Warna biru darah yang tidak mengandung oksigen. Nah, di sini ada paru-paru dan di sini ada seluruh tubuh. Seluruh tubuh ada dua, yaitu seluruh tubuh atas, ya, dan seluruh tubuh bagian bawah. Bagaimana aliran darahnya? Oke, kita mulai dari sini, ya. Dari atrium kiri, ya, kemudian melalui katup mitralis, dia akan melewati ventrikel kiri. Ventrikel kiri akan memompa jantung ke aorta melalui katup semilunar aorta. Ya. Nah, di sini menjadi 3 percabangan, ya, arcus aorta, ya, brachiasepal, ya, kemudian subclavia kiri, ya, kemudian ke bawah dia akan mengalirkan darah dan oksigen ke bagian bawah. Kemudian yang 3 ini dia akan mengalirkan oksigen ke otak dan ekstremitas atas. Ini dibagi menjadi 2 aliran. Oke, kemudian setelah sel mengambil oksigen dari darah tadi, ya, kemudian hasil metabolismenya mengandung karbon dioksida. Maka karbon dioksida ini dibawa ke jantung dengan pembuluh vena. Ini ya. Jadi pembuluh darah yang menuju ke jantung namanya vena. Di sini ada 2 vena, vena cava inferior, ya. Inferior itu bagian bawah, dan vena cava superior. Superior itu bagian atas. Kemudian dia akan berkumpul di atrium kanan. Ya, ingat ya, atrium kanan ini adalah darah yang deoksigenasi. Setelah atrium kanan, maka akan turun ke ventrikel kanan.
dari ventrikel kanan ini akan dipompakan ke paru-paru, ya. Pulmonary trunk, ya. Pulmonary trunk ini bercabang menjadi dua, yaitu arteri pulmonari kanan dan arteri pulmonari kiri. Nah, setelah sampai ke pulmonal, maka terjadi proses pertukaran gas. Ya, karbon dioksidannya dilepas, oksigennya diikat. Terus kemudian melalui vena. Nah, ini vena, ya. Vena pulmonal, ya. Vena pulmonal kanan dan vena pulmonal kiri bergabung ke atrium kiri, ya, dan seterusnya.